Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 1 tentang Asmaul Husna. Saya Tika Anggraini akan menjelaskan Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Ar-Razzaq. Pengertian dari Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari kata Ro, Za, dan Qaf, yang berarti rezeki dan penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan akar kata rozaqo banyak ditemukan. Akan tetapi ayat yang mengandung kata ar-razzaq hanya ditemukan pada surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kukuh. Yang selanjutnya adalah teladan dari sifat Ar-Razzaq, yaitu yang pertama meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Allah berfirman, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Dengan jaminan rezeki yang Allah berikan ini, kita harus senantiasa berdoa kepadanya untuk diberikan petunjuk atas letak rezekinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah menjamin rezeki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bahagian dari rezekinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu yang pertama, berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik. Yang kedua, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal. Dan yang ketiga, memasrahkan diri atas hasil apapun yang didapatkan. Sifat teladan selanjutnya yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang artinya Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah SWT. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Dalam membagikan rezeki, kita tak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang buruk.
Contohnya itu, misal ini kita ngasih makanan ke teman kita. Misal makanan itu pizza. Nah, terus kita ngasih pizza ke teman kita tadi itu ngomong kayak gini, ini pizza buat kamu, ini mahal loh pizzanya. Kamu kan nggak pernah makan pizza, sekali-sekali lah kamu makan pizza, kan kamu nggak mampu buat beli ini enak loh karena mahal. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh bilang kayak gitu, karena Allah berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Selanjutnya adalah Al-Afu yang artinya maaf-maaf. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang memaafkan segala kesalahan-kesalahan hambanya yang memohon ampun kepadanya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 99. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Teladan yang dapat kita ambil dari Al-Afu yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah dan tidak ada kesalahan yang tidak Allah ampuni selama kita bertaubat kepadanya. Yang kedua adalah perintah untuk menjadi manusia dan menutup aib orang lain. Untuk meneladani kata Al-Afu, maka kita harus menjadi seseorang yang gampang untuk memaafkan kesalahan orang lain dan menutup aib orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 149. Jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Pemaaf, Maha Kuasa. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah Al-Malik. Nama Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan sebagai raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf Mim, Lam, dan juga Kaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesohihan. Kesohihan sendiri adalah suatu kesempurnaan dan juga kebenaran. Imam Al-Ghazali menjelaskan, arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Secara garis besar, Al-Malik memiliki kuasa dan pengendalian serta pemeliharaan kekuasaannya. Ada pula teladan dari nama baik Al-Malik. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menguasai segala kekuasaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kekuasaan Allah tidak terbatas adanya. Salah satu dari kekuasaannya ialah bumi dan langit, dengan segala yang menyertainya, serta segala sesuatu yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Yang terakhir, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Kita hidup di bumi milik Allah, itulah alasan kita untuk tidak bersewenang-wenang terhadap buminya. Kita harus meminta izin kepadanya dalam segala tindakan kita. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 38. Raja, yakni penerima amanat di dunia, dituntut untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa raja yang hakiki ada 3. Yang pertama,
kerajaannya berupa kalbu dan wadah kalbunya. Yang kedua, bala tentaranya ialah syahwat, amarah, dan hawa nafsunya. Dan yang terakhir, rakyatnya ialah mata, tangan, dan seluruh anggota badannya. Selanjutnya Al-Hadi. Kata Al-Hadi berakar kata dari huruf ha, dal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti Maha memberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Kata Al-Hadi tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan padanan kata hadi dan had atau tanpa alif dan lam dapat disebutkan dalam Al-Quran. Seperti dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa naswira. Yang artinya, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surah Al-Furqan ayat 31. Teladan dari nama baik Al-Hadi. A. Meyakini bahwa petunjuk Allah yang paling sempurna. Sebagai umat Islam, ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, potensi naluriah. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, akal. Dan yang keempat, agama. B. Membagikan kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. B. Membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Yang artinya, sampaikanlah kalian walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Khaliq. Al-Khaliq berakar dari kata kho, lam, dan kof yang berarti menghapus dan mengukur. Maknanya diperluas menjadi menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, juga menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq ini memiliki makna bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia memelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar. Selanjutnya teladan dari nama baik Al-Khaliq. Yang pertama yakni meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya menganggap dirinya tidak sempurna. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri segala hal yang Allah tetapkan kepada kita, dan kita harus meyakini bahwa pasti ada hikmah dari ciptaan Allah tersebut. Yang kedua yakni motivasi berkreasi dan inovasi. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Setiap orang mampu menciptakan sesuatu yang berada dalam dirinya. Dan inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaharuan atau kreasi baru. Yang selanjutnya adalah Al-Hakim yang artinya Maha Bijaksana. Nama ini merupakan nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna. Kata ini berakar dari huruf ha, kaf, dan mim yang artinya bijaksana. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana dalam segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberi manfaat dan kemudahan kepada segala sesuatu. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi terlaksananya kebijakan dan hikmahnya. Dalam Al-Quran, nama Al-Hakim disebutkan sebanyak 97 kali, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada satupun yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Adalah Al-Hasib. Al-Hasib merupakan huruf yang berakar dari kata ha, sin, dan ba yang memiliki arti menghitung atau mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan Dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkannya.
Nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Al-Ma'ul Husna. Sifat ini tidak disandang kecuali oleh Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluknya. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib dapat ditemukan pada 4 ayat dengan rincian 3 ayat merujuk kepada Allah, sedang 1 ayat merujuk kepada manusia. Merujuk kepada Allah dapat ditemukan pada surat An-Nisa ayat 6, 86, dan surat Al-Ahzab ayat 39. Poin yang selanjutnya adalah teladan dari nama baik Al-Hasib. Yang A. Meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah yang maha mencukupi setiap makhluknya, karena setiap makhluknya butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar. Maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi wa kafa billahi hasiba, dan cukupkanlah Allah sebagai pengawas atau pembuat perhitungan. Pada firman Allah yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47 yang memiliki arti, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan poin selanjutnya adalah mengevaluasi diri secara konsisten. Seseorang yang mengimani Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita dapat melewati beberapa syarat, yaitu yang pertama, mengevaluasi diri secara konsisten. Yang kedua, mencari hakikat manusia dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Fajr ayat 28-30 yang memiliki arti, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.